Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah statistika. Tugasnya itu yang berjudul analisa data berkala metode semi aparel untuk produksi kayu hutan menurut jenis produksi M3 tahun 2010 sampai 2019. Next. Bahasanya itu menggunakan metode semi aparel untuk menentukan model tren dan peramalan terhadap data yang akan dianalisa. Penggunaan metode peramalan metode semi rata-rata menggunakan Microsoft Excel. Metode peramalan terhadap data produksi kayu hutan dengan metode tren semi aparel. Next. Metode semi aparel. Mengapa menggunakan metode semi aparel? Metode semi aparel dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan model tren. Selain menggunakan cara kuadrat terkecil, pada metode ini garis kelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama. Next. Peramalan atau forecasting. Apa itu peramalan? Pada dasarnya peramalan adalah merupakan suatu dugaan atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa depan. Tapi dengan menggunakan metode tertentu, maka peramalan akan menjadi lebih sekedar dari perkiraan. Next. Manfaat peramalan diantaranya yaitu 1. Membantu agar perancangan suatu pekerjaan dapat diperkirakan dengan secara tepat. 2. Merupakan suatu pedoman dalam menentukan tingkat persediaan perencanaan dan dapat sebagai masukan untuk menentukan jumlah investasi. 3. Membantu menentukan pengembangan suatu pekerjaan untuk periode selanjutnya. Next. Jenis peramalan diantaranya yaitu peramalan jangka panjang, data lebih besar dari 24 bulan. Peramalan jangka menengah, jangka waktu data antara 3 sampai 24 bulan. Peramalan jangka pendek, jangka waktu data kurang dari 3 bulan. Next. Tren atau tren sekuler adalah gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan. Sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Perlu diketahui bahwa tren sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan. Next. Rumus menentukan tren. Y. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus B dalam kurung X. Keterangan dari rumus berikut adalah Y itu nilai variabel Y pada suatu waktu tertentu. A itu perpotongan antara garis tren dengan sumbu tegak Y. B adalah kemiringan slope garis tren. X adalah periode waktu deret berkala. Next. Metode semi-average. Metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A tambah BX. Semua data historis dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. A. Metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah genap. B. Metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah ganjil. Rumus data ganjil dan data genap. Rumus data ganjil adalah B sama dengan Y2 kurang Y1 per N min 1. Dan satu lagi B sama dengan Y2 kurang Y1 per N tambah 1. Keterangannya adalah B itu perubahan nilai variabel setiap tahun. Y1-nya itu rata-rata kelompok pertama. Y2-nya adalah rata-rata kelompok kedua. N-nya itu periode tahun antara tahun A. Dan rumus data genap adalah B sama dengan Y2 kurang Y1 per N. Keterangan dari rumus data genap adalah B-nya itu perubahan nilai variabel setiap tahun. Y1-nya itu rata-rata kelompok pertama. Y2 itu rata-rata kelompok kedua. Dan N-nya itu periode tahun antara tahun A. Next. Prosedur pencarian nilai tren. Kelompok data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Tentukan periode dasar. Tentukan
angka tahun X. Tentukan nilai semi total, yakni nilai total dari masing-masing kelompok. Tentukan nilai garis tren, hitung nilai tren untuk menentukan peramalan. Ini contoh data prosedur kayu hutan, data yang dianalisa dengan metode semi average. Tahun produksi dari 2010 hingga 2019. Datanya adalah kayunya kayu bulat, dan kayu bergajian, dan kayu lapis. Next. Data genap kelompok ganjil contoh 10 tahun. Data produksi kayu bulat dari tahun 2010 sampai 2019. Next. Ini contoh data genap 10 tahun yang lalu. Dari data kayu bulat M3 ya. Dari tahun 2010 hingga 2020. Next. Penyelesaiannya adalah kita masukin rumusnya B sama dengan Y2 kurang Y1 per N. Dan masukin angkanya B sama dengan min 7.189.11,616 per 5. Dan hasilnya itu min 1.437.82,3232. Dan semi totalnya itu kita jumlahin semuanya dari 1.887.117,57 hingga 377.498,55 kita jumlah, dan hasil semi totalnya adalah 1.247.928,88. Dan semi average-nya adalah 28,88 per 5, dan hasilnya itu adalah 2.495.187,6. Next. Data genap dan rumus taksirannya nilai tren dengan acuan tahun dasar kelompok satunya itu Y sama dengan A1 plus B dalam kurung X dalam kurung lagi 1. Y-nya itu sama dengan dari angka nilai 2.494 tambah dalam kurung min 1.437.82 dan tutup kurung buka kurung lagi X1 taksiran nilai tren tahun 2020. X1 tahun 2020 sama dengan 8. Y 2020 sama dengan kita masukin angkanya dari 2.494 hingga min 1.150, dan hasil dari Y 2020 adalah 1.343.927,1904. Next. Nah, berikut ini tabel data ganjil dari produksi kayu bergajian dari tahun 2011 sampai 2019. Nah, di sini menggunakan salah satu cara, yaitu jumlah deret berkala dikelompokkan menjadi dua bagian yang sama dengan cara memasukkan periode tahun serta nilai deret berkala tertengah ke dalam setiap kelompok. Nah, bisa dilihat dari tabel di atas. Untuk penyelesaiannya dari kelompok 1, mencari semi total, yaitu nilai dari setiap data dari kelompok 1 dijumlahkan mulai dari 1.930.325,32 sampai 1.285.852,86 sehingga menghasilkan 7.349.888,82. Nah, setelah mencari semi total, kemudian kita mencari data semi average-nya. Kita masukkan nilai dari semi total 7.329.888,82 dibagi 5, yaitu kelima data dari kelompok 1.
sehingga menghasilkan 1.469.977,764. Untuk rumus taksiran nilai tren dengan acuan kelompok 1, di mana kita menggunakan rumus Y sama dengan A1 ditambah B X1, Y sama dengan 1.469.977,764 ditambah 455.041,2305 dikali X1 dengan taksiran nilai tren tahun 2020. X1 di tahun 2020 yaitu 7. Lalu kita masukkan Y 2020 sama dengan 1.469.977,764 ditambah 455.041,2305 dikali 7 dengan menghasilkan nilai 4.455.266,3.775 untuk data pada tahun 2020. Kesimpulan dari metode ini yaitu dengan metode tren setengah rata-rata secara teoritis telah kami uraikan, serta beberapa contoh dapat kami simpulkan bahwa dengan peramalan atau pentaksiran penjualan dapat dihasilkan, dan adapun dengan hasil dari perhitungan terdapat kemajuan, kemunduran, depresi, dan juga pemulihan dari depresi penjualan. Ya, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.